Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Koin. Nah, jadi Koin ini adalah perusahaan holding yang melakukan investasi pada perusahaan anak yang bergerak dalam bidang bursa berjangka dan bursa aset kripto, yaitu CFX, dan juga jasa kustodian aset kripto, yaitu ICC. Selain itu, Koin juga memberikan jasa konsultasi manajemen kepada perusahaan anak seperti perencanaan bisnis, strategi bisnis dan investasi, manajerial operasional perusahaan, serta konsultasi keuangan perusahaan. Nah, ini adalah rekam jejak dari Koin. Kita bisa lihat di sini ya Sobat Maya, di tahun 2022, CFX dan juga ICC ini didirikan. Lalu di tahun 2023 diakuisisi oleh Koin ini. Waktu mengakuisisi di awal, itu kepemilikan dari koin ini hanya sebesar 70% ya Sobat Maya. Tapi di tahun 2022, koin ini menambah kepemilikan sahamnya pada ICC dan juga CFX menjadi 99%. Per bulan April 2025, CFX ini udah memiliki 31 anggota bursa yang dimana 19 diantaranya telah memiliki izin pedagang. Selain itu, CFX selaku bursa berjangka juga memiliki 7 anggota bursa berjangka yang telah memiliki izin pialang berjangka. Nah, ini adalah mekanisme perdagangan kontrak derivatif ya dari koin ini. Posisi koin ada di sini, CFX dan juga ICC. Lalu ini adalah mekanisme perdagangan aset kripto dari koin. Koin itu posisinya di sini ICC dan juga CFX. Lebih lanjut, kalau misalnya kita breakdown ya untuk kegiatan usaha dari koin, sebenarnya koin ini segmen ataupun kegiatan usahanya itu terbagi menjadi tiga ya Sobat Meh. Yang pertama, bursa berjangka dan bursa aset kripto. Nah, perusahaan anak dari koin yaitu CFX ini menjalankan kegiatan usaha bursa berjangka dan bursa aset kripto ya, yang udah kita bahas di depan tadi. CFX ini bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan transaksi pasar aset keuangan digital agar berjalan lebih tertib, teratur, dan transparan. CFX juga menjalankan fungsi monitoring dan pemantauan terhadap seluruh transaksi kripto yang terjadi di setiap anggota bursa dan melakukan pengawasan atas kepatuhan anggota bursa terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, CFX juga melakukan integrasi data perdagangan aset kripto dari seluruh anggota bursa ke dalam satu platform untuk menciptakan transparansi bagi seluruh pedagang dan konsumen aset kripto di Indonesia. Kurang lebih secara simpel ya Sobat Maya. CFX ini udah kayak BEI-nya lah, tapi ini versi kriptonya gitu Sobat Maya. Nah, CFX sendiri memiliki sumber pendapatan yang berasal dari yang pertama biaya keanggotaan ataupun membership fee, lalu ada biaya pelaporan transaksi spot, dan terakhir derivatif transaction fee. Lalu segmen yang kedua dari bisnisnya koin itu adalah pengelola tempat penyimpanan. Nah, ini dilakukan oleh ICC ya Sobat Maya. Nah, untuk sumber pendapatan dari ICC sendiri berasal dari dua sumber pendapatan ya Sobat Maya. Yang pertama itu biaya pelaporan transaksi spot. Yang kedua adalah credit derivative transaction. Dan segmen bisnis yang ketiga dari koin ini adalah jasa konsultasi manajemen. Nah, ini adalah beberapa keunggulan kompetitif dari koin. Jadi, koin ini adalah yang pertama dan satu-satunya bursa berjangka dan bursa aset kripto di dunia. Jadi, pada saat prospektus ini diterbitkan, CFX ini merupakan bursa aset kripto satu-satunya di dunia, Sobat Maya. Jadi, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia diklaimnya kayak gitu ya. Dan udah mendapatkan izin usaha bursa berjangka aset kripto dari Bapepti, yang saat ini pengaturan dan pengawasannya udah beralih ke OJK. Jadi sebagaimana kalau misalnya di saham itu cuma ada BEI, di kripto saat ini di Indonesia itu hanya ada koin ini Sobat Maya. Ibaratnya saat ini keunggulan kompetitifnya ya quote unquote masih monopoli Sobat Maya. Lalu keunggulan yang lain antara lain itu adalah legalitas yang udah memadai ya sebagai bursa berjangka dan bursa aset kripto yang diakui oleh regulator di Indonesia. Kalau misalnya kita berkaca pada 10 tahun yang lalu ya Sobat Maya, untuk perdagangan kripto di Indonesia itu sulit banget Sobat Maya. Legalitasnya itu masih belum jelas dan kalau misalnya kita cuan, pajak dan lain-lainnya itu juga membingungkan. Tapi zaman sekarang itu udah
enak banget Sobat Maya. Legalitasnya itu udah lebih clear. Jadi kita kalau misalnya Sobat Maya yang transaksi kripto di Indonesia ya, itu juga dari sisi peraturan, rule, dan lain-lainnya itu juga lebih clear. Nah, keunggulan yang lain lagi nih Sobat Maya. Koin ini adalah first mover advantage pasar derivatif kripto di Indonesia. Jadi mereka ini kayak pelopornya lah ya Sobat Maya. Jadi saat ini yang diingat ya si koin ini. Mungkin bagi kita yang individu mungkin agak kurang familiar ya dengan koin ini. Tapi harusnya anggota bursa kripto, exchange-exchange kripto di Indonesia itu udah familiar ya dengan koin ini. Oke, lalu ini adalah laporan laba rugi dari koin. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2022, ini koin belum ada pendapatan sama sekali ya Sobat Maya. Wajar karena di tahun 2022 koin ini baru didirikan. Lalu di tahun 2023 pendapatannya hanya 36 juta, lalu membukukan rugi bersih sebesar 1 miliar. Tapi yang luar biasanya Sobat Maya, di tahun 2024 pendapatannya langsung meroket menjadi 101 miliar. Dan yang gak kalah luar biasanya, laba ruginya itu profit 42,9 miliar. Dengan kata lain, marginnya ini di atas 40%. Gila banget nggak Sobat Maya? Kalau misalnya growth-nya kayak gini, bisa bayangin nggak di tahun 2025, laba bersihnya ini jadi berapa, pendapatannya jadi berapa. Luar biasa banget. Jadi walaupun baru berdiri 2 tahun, perkembangan koin ini itu sangat luar biasa ya Sobat Maya. Dan ya kalau kita bicara fair, memang saat ini perkembangan kripto itu jauh lebih pesat ya dibandingkan dengan perkembangan saham. Jadi nggak heran koin ini bisa mencetak kinerja yang secemerlang ini. Nah, jika kita breakdown, pendapatan dari koin itu terdiri dari transaksi-transaksi ini Sobat Maya. Jadi ada jasa transaksi, jasa implementasi, jasa penyimpanan aset kripto, jasa registrasi anggota bursa, lalu ada jasa sewa perangkat lunak, dan terakhir jasa tahunan keanggotaan. Cuma ya paling gede itu dari jasa transaksi ya Sobat Maya. Lalu untuk kebijakan dividennya, koin ini akan membagikan dividen ya, paling sedikit 40% dari laba bersih Sobat Maya. Jadi mereka itu kalau dalam prospektusnya udah berkomitmen ya untuk membagikan dividen ini. Jadi kalau misalnya memang koin ini dia growth-nya kayak di tahun 2024 eksponensial banget, ini kedepannya bisa jadi menarik nih Sobat Maya untuk koin ini. Cuma harus sembari kita pantau terus ya terkait regulasi, terkait aturan terhadap aset perdagangan kripto. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari koin. Kalau misalnya kita lihat ini banyak banget ya pemegang sahamnya Sobat Maya. Ciri khas dari startup ataupun perusahaan teknologi ya. Pemegang sahamnya itu banyak banget. Nah, untuk keseluruhan pemegang saham ini ada lock-up period ya Sobat Maya. Selama 8 bulan dari semenjak koin ini listing di bursanya kita. Lalu jika kita breakdown lebih lanjut, untuk pengendali dari koin ini, itu ada beberapa orang ya, antara lain Andrew Hidayat, Aaron Engnio, Jet Sutoyo, dan juga BM. Nah, untuk Andrew Hidayat ini lumayan kontroversial, tapi saya nggak bahas di sini. Sobat Maya bisa cari sendiri ya di Google banyak infonya. Di sini saya akan lebih membahas tentang Jet Sutoyo. Nah, Jet Sutoyo ini adalah founder dan CEO dari PT Pintu Kemana Aja. Nah, jadi kalau Sobat Maya yang ada transaksi aset kripto pasti familiar ya dengan aplikasi Pintu ini. Nah, Bapak Jet Sutoyo ini adalah salah satu pemegang saham dan juga pengendali dari koin. Jadi harusnya memang ada kompetensi di sana ya Sobat Maya. Jadi bukan hanya sekedar jadi pemegang saham, tapi memang ada kompetensinya di bidang kripto. Lalu yang nggak kalah menarik adalah susunan manajemen dari koin ini. Saya ambil beberapa aja yang menarik ya Sobat Maya. Salah satunya adalah Bapak John Prasetyo, yang merupakan komisaris utama dan juga komisaris independen dari koin. Untuk pengalaman kerja dari Bapak John Prasetyo ini udah banyak banget dan luar biasa semua ya Sobat Maya. Jadi Bapak John Prasetyo ini pernah menjabat di BEI sebagai komisaris utama, lalu di PT Lipo Karawaci juga, lalu di Krowi Indonesia, sampai ke Gojek juga Sobat Maya. Jadi pengalamannya udah banyak banget dan ini adalah salah satu nilai positif ya menurut saya untuk IPO-nya koin.
Lalu selain itu ada juga Bapak Adri Prasetyo Martowardojo yang menjabat sebagai direkturnya Koin. Nah, kalau misalnya Sobat Maya lihat nama belakangnya dari Bapak Adri Martowardojo, ingat seseorang nggak? Nah, betul banget ya. Bapak Adri Prasetyo Martowardojo ini adalah anak dari Bapak Agus Marto yang pernah menjabat menjadi Gubernur Bank Indonesia yang ke-15. Dari sumber yang saya baca, Bapak Adri ini juga ada terjun di dunia politik ya Sobat Maya. Jadi ya harusnya hubungan dengan pemerintah juga lumayan dekat ya. Nah, untuk manajemen dari koin menurut saya bagus-bagus semua. Tapi saya nggak sebutin satu-satu di sini. Saya cuma sebutin dua yang menurut saya menarik. Dan itu aja udah menjadi nilai tambah banget ya untuk IPO-nya koin. Oke, lalu berikut ini adalah struktur IPO dari koin. Jadi sebanyak-banyaknya sebesar 2,2 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 105, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 231 miliar. Nah, kita tuh udah lumayan lama ya nggak melihat angka 100 nih IPO Sobat Maya. Kalau misalnya nanti listing di harga 100, menurut saya lumayan menarik nih Sobat Maya. Lalu dana IPO-nya nantinya akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut Sobat Maya. Yang pertama, sekitar 85% ini akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu CFX dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk modal kerja. Lalu sisanya akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu ICC dalam bentuk penyertaan modal juga yang akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini sebenarnya kurang greget ya Sobat Maya. Jadi standar aja, semuanya digunakan untuk modal kerja. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Koin ini adalah Cipta Dana Sekuritas Asia atau dengan kode brokernya KI. Nah, bagi Sobat Maya yang udah ikutan saham IPO semenjak e-IPO itu muncul, pastinya udah nggak asing lagi ya dengan KI ini Sobat Maya. KI ini pernah mengawal saham IPO yang fenomenal banget, antara lain ADMR dan juga WIRG. Kedua saham ini arahnya berjilid-jilid Sobat Maya. WIRG ini malah dulu ada waran dan warannya juga arah berjilid. Jadi luar biasa banget ya. Nah, dulunya KI ini kan lumayan sering ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Tapi di tahun 2023 menjadi lebih sedikit ya, hanya ada dua saham yang dikawalnya. Dan di tahun 2024 malah cuma ada satu. Dan bisa kita lihat di sini untuk track recordnya juga bagus banget. Nggak ada satupun yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Dan bisa kita lihat lagi Sobat Maya. Tadi nilai emisi dari koin ini adalah 200-an miliar. Dan baru pertama kalinya KI ini mengawal saham IPO dengan nilai emisi sekecil itu. Jadi kalau misalnya kita secara logika, IPO gede aja dia bisa kawal sampai berjilid-jilid arahnya. Apalagi ya nilai emisinya kecil. Nah, apakah KI di IPO-nya Koin ini akan secemerlang biasanya? Harusnya sih seperti itu ya Sobat Maya. Oke, lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari Koin. Bisa kita lihat jumlah asetnya ini meningkat secara signifikan Sobat Maya. Dari 49 miliar di tahun 2022 naik menjadi 500 miliar di tahun 2023 dan di tahun 2024 menjadi 1,5 triliun. Lalu untuk liabilitasnya sendiri sebenarnya hampir bisa dibilang nggak ada liabilitas Sobat Maya. Jadi ada hutang bank yang dipinjam oleh koin ini, tapi itu back to back Sobat Maya. Jaminannya cash juga. Jadi sebenarnya kayak mungkin untuk memperbagus portofolio doang ya sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka tuh hampir nggak ada utang. Karena ya mungkin kalau mau ngutang juga aset kripto agak sulit ya dapat pinjaman dari bank. Makanya mereka pakai back to back nih. Jadi jaminannya cash juga. Makanya dikasih oleh bank. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi laporan keuangan, ini asetnya gede banget ya sebenarnya ya. Makanya ini berdampak pada ekuitasnya juga. Ekuitasnya itu juga naik secara signifikan ya Sobat Maya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat sebenarnya dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, koin ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Cuma di website eIPO itu nggak muncul ticker syariah ya untuk koin ini Sobat Maya. Jadi saya juga agak ragu apakah kripto itu masuk ke dalam daftar efek syariah atau enggak. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi rasio hutang,
koin ini udah pasti masuk ke dalam daftar efek syariah. Jadi bagi Sobat Maya yang lebih mengerti apakah kripto itu masuk daftar efek syariah atau enggak nantinya, boleh share di kolom komentar juga ya. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari koin di rentang harga IPO-nya, yaitu di harga 100 hingga 105. Jadi jika nantinya koin ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 100, maka PI-nya itu akan berada di 34,23 kali dan PBV-nya di 0,97 kali dengan market cap sebesar 1,4 triliun. Dan jika nantinya koin ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 105, maka PI-nya itu akan berada di 35,9 kali, PBV-nya di 1,01 kali dengan market cap sebesar 1,5 triliun. Dari sisi valuasi, ya ini tergolong standar lah ya Sobat Maya ya untuk ukuran saham IPO di bidang teknologi. Malah kalau misalnya kita lihat saham-saham teknologi yang valuasinya itu udah gila banget, koin ini masih tergolong rendah ya Sobat Maya. Terlebih kalau misalnya kita melihat peluang dari koin ini nantinya, growth-nya itu akan tumbuh secara signifikan. Jadi dari Sobat Maya sendiri bisa menimbang-nimbang lah ya, apakah valuasi dari koin ini cocok untuk kalian atau enggak. Nah, lalu untuk koin sendiri sampai saat ini itu belum ada saingannya Sobat Maya di bursanya kita. Lalu untuk di luar bursa pun, koin melalui CFX ini adalah satu-satunya bursa aset kripto di Indonesia. Jadi yang seperti saya bilang tadi, quote unquote mereka saat ini monopoli Sobat Maya. Belum ada lawannya nih. Sementara untuk ICC ada pesaingnya ya, yaitu PT Tenet Depository Indonesia. Cuma ini juga belum listing. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, koin ini merupakan satu-satunya bursa aset kripto di Indonesia. Quote unquote dia tuh udah monopoli saat ini Sobat Maya. Jadi keunggulannya itu gede banget. Lalu owner dan manajemen dari koin ini adalah orang-orang yang berpengaruh di dunia keuangan. Dari sisi net profit pun, koin ini udah berhasil membalikkan rugi menjadi laba ya, dengan margin yang sangat fantastis. Dan harusnya kalau growth-nya seperti itu di tahun 2025 sih bakal gila banget. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari koin ini cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO di bidang teknologi. Malah kalau misalnya kita lihat dengan saham-saham teknologi yang ada di BEI, yang ada di bursa kita, koin ini masih termasuk murah Sobat Maya ya. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO dari koin ini itu ya cenderung biasa aja ya. Keseluruhan dana itu dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter yang akan mengawal IPO koin ini adalah KI. Nah, track record-nya KI ini sangat luar biasa ya Sobat Maya. Hingga saat ini belum ada satupun saham yang dikawal oleh KI yang tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Nah, semoga aja pada saat KI mengawal koin ini, KI pun akan menunjukkan performa yang paling optimal ya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Asli deh, periode IPO kali ini perusahaannya bagus-bagus ya Sobat Maya. Ada CDIA, ada Blok, dan terakhir koin ini. Nah, untuk jadwalnya sendiri, sejauh ini ya rencananya koin ini akan listing di tanggal 9, sementara CDIA di tanggal 8. Kalau misalnya beneran jadwalnya masih ada selisih satu, koin ini menurut saya akan rame juga sih. Karena dana refund dari CDIA itu pasti masuk ke dalam koin ini. Cuma saya sendiri jujur belum melihat ya apakah IPO lain semenarik CDIA, Blok, dan juga koin ini. Cuma untuk saat ini dari tiga yang udah saya review itu semuanya bagus-bagus ya Sobat Maya. Koin ini salah satu yang agak kontroversial karena pengendalinya ya kontroversial. Sobat Maya bisa cari sendiri. Tapi menurut saya dengan adanya orang-orang yang menurut saya luar biasa juga yang berpengaruh di sektor keuangan, harusnya nggak ada masalah dan kita bisa melihat perkembangan dari koin ini, siapa yang ada di baliknya juga, lalu underwriter-nya juga, dan kinerjanya itu juga bagus ya. Dan yang terakhir, dia saat ini masih monopoli dan merupakan perusahaan quote unquote kripto pertama yang listing di bursanya kita. Jadi menurut saya ini akan hype nih Sobat Maya. Nilai emisinya dari koin ini itu jauh lebih kecil ya daripada CDIA. Jadi harusnya nanti penjatahannya juga akan dapat sedikit. Tapi seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko.
Jadi, bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO koin, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order berapa akan saya share di tab community untuk Sobat Maya pengembangan dan utama. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO koin. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO koin atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.